Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa. Senang Kak Jamal bisa mendampingi dan menjumpai kalian kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Dimana lagi kalau bukan di Badar TV. Wah, istimewa nih hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, Badar, pagi hari ini kita akan bercerita tentang apa ya untuk adik-adik yang ada di rumah? Teman-teman, aku tahu kisah yang sangat istimewa yang tentunya ditunggu oleh teman-teman, yaitu tentang lahirnya Nabi Syed alaihis salam. Wah, di episode sebelumnya bukankah sudah diceritakan bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan kesedihan karena sudah ditinggal wafat oleh anak mereka yang bernama Habil, dan adanya anak yang durhaka yang bernama Qabil. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan tentang kisah itu. Ayo Kak Jamal, dimulai. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka berada di dalam kesedihan setelah meninggalnya putra mereka yang bernama Habil. Saat itulah Nabi Adam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, kemudian melaporkan kabar gembira yang didapat dari Allah. Adam, Hawa, kalian jangan sedih terlalu lama. Adam dan Hawa harus hidup lagi, harus lebih semangat lagi, harus menjalani kehidupan penuh dengan rasa syukur, karena kelak dari kalian akan lahir seorang anak yang soleh, seorang anak yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Nanti akan lahir dari rahimmu, hai Hawa, anak yang tidak kembar. Saat engkau melahirkan anak yang tidak kembar, saat itulah engkau akan tahu anak inilah yang nanti akan menjadi seorang nabi. Untuk itu, kalian harus bahagia. Jangan sedih terlalu lama. Nanti akan lahir dari keturunanmu seorang nabi yang akan membawa nur, cahaya daripada nabi terakhir, yaitu Muhammad bin Abdillah. Adik-adik mendengar kabar ini, Nabi Adam dan Siti Hawa sangat senang. Ya ampun, kalau seperti itu kami akan menjalani hari sebagaimana biasanya, dan kami akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kami dianugerahkan anak yang soleh yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, adik-adik, tahukah kalian Nabi Adam itu dikabarkan dan Siti Hawa memiliki anak kembar sejumlah 20 orang. Berarti kalau 20, satu orangnya lahir dengan 2 orang. Masya Allah, berarti ada apa adik-adik? Di perutnya Siti Hawa itu ada 2 anak kembar dengan 20 pasang. Berarti jumlahnya 40. Tapi di antara mereka ada 1 anak yang lahir tidak dengan cara kembar. Inilah anak yang ditunggu-tunggu. Dialah yang diberi nama dengan nama Syed alaihi salam. Syed alaihi salam ternyata memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dikatakan ketika Siti Hawa melahirkan Nabi Syed, Siti Hawa tidak merasakan kesakitan.
Bahkan Siti Hawa tidak merasa seperti orang yang sedang hamil. Begitu lahir, Siti Hawa merasa senang karena ketika anaknya lahir, terdapatlah nur cahaya yang menyeliputi wajah daripada anaknya yang bernama Sid. Ya ampun, ternyata Siti Hawa begitu bahagia. Ya Allah, terima kasih. Ini anak yang ditunggu-tunggu ternyata telah lahir hari ini. Dan akhirnya Sid pun tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa. Amazing, wonderful. Kalau kata sahabat kita, Badar, luar biasa. Wah, teman-teman, akhirnya terbalaskan sudah rasa sedih yang dirasakan oleh Ibu Hawa. Ya ampun, dari rahim Ibu Hawa lahirlah seorang nabi yang sangat istimewa. Teman-teman, tahukah kalian berapa jarak yang kemudian dilalui oleh Nabi Syed dan saudaranya yang bernama Qabil? Ternyata jarak mereka kurang lebih 100 tahun, teman-teman. Wah, amazing, wonderful. Qabil memiliki seorang adik bernama Syed dengan jarak usia 100 tahun. Wow, luar biasa. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kekuasaan Allah. Berbeda dengan manusia sekarang, ya. Kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana Sid alaihi salam akan bertemu dengan saudaranya yang bernama Qabil. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dengan sahabat kita si Badar. Tentunya di Badar TV dalam kisah yang sangat istimewa lahirnya Nabi Syed alaihi salam. Tadi diceritakan jarak antara Qabil dengan Nabi Syed itu 100 tahun. Ya ampun, berarti anak Nabi Adam itu usianya panjang-panjang, adik-adik ya. Beda dengan usianya umat Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada yang usia kita sampai 67 tahun wafat meninggal dunia. Tapi kalau yang berusia 100 tahun udah jarang ya adik-adik ya. Masya Allah, ternyata Nabi Adam usianya panjang-panjang. Dikarenakan tubuh Nabi Adam yang kalau sudah diceritakan dulu, ternyata jaraknya adalah 30 hasta. Tinggi sekali. Kalau satu hastanya 1 meter, berarti Nabi Adam tingginya 30 meter. Ya ampun, emang besar-besar adik-adik. Makanya usia 100 tahun itu berarti usia yang sangat belia pada masa itu adik-adik ya. Tapi kalau masa sekarang 100 tahun udah berubah jadi kakek nenek yang tidak punya apa-apa lagi. Inilah keistimewaannya. Nabi Syed alaihi salam berjarak 100 tahun daripada Qabil saudaranya. Sementara Nabi Adam begitu bahagia karena Nabi Syed ternyata menjadi anak yang soleh. Diwariskanlah apa yang dimiliki oleh Nabi Adam kepada putranya. Nabi Adam mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran yang berasal dari surga yang berisikan
tentang firman-firman Allah. Bagaimana harusnya melakukan kebaikan, bagaimana harusnya melakukan sholat, bagaimana harusnya melakukan puasa. Tidak hanya itu adik-adik, Nabi Adam dan Nabi Syed alaihi salam diperintahkan membangun yang namanya Ka'bah Baitullah. Adik-adik, Ka'bah Baitullah dikatakan di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk tempat ibadah yang ada di bumi itu adalah Ka'bah. Dan Ka'bah ini sudah ada semenjak Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Syed adalah putra beliau yang membantu Nabi Adam untuk beribadah kepada Allah. Begitu Nabi Syed sudah beranjak dewasa, Nabi Adam memberikan nasihatnya. Wahai anakku Syed, saatnya engkau mencari saudaramu. Dia adalah Qabil, saudaramu yang paling tua. Dia yang telah membunuh kakakmu. Dia harus mendapatkan hukuman. Saatnya kau cari dia. Kemudian ajaklah untuk kembali kepada Allah. Kemudian dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Saat itu adik-adik, syariat yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hukum kisos. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, mata harus dibayar dengan mata, telinga harus dibayar dengan telinga. Hah? Apa maksudnya Kak Jamal? Mata harus dibayar dengan mata? Ya ampun, aku jadi bingung. Apakah maksudnya kalau ada orang yang menyakiti orang lain dengan menyakiti mata, berarti harus dibalas dengan mata kita? Kalau ada orang membunuh orang lain, berarti kita juga harus dibunuh. Apa begitu Kak Jamal? Adik-adik, itulah yang terjadi. Dan Qabil harus menerima hukuman ini. Tidak hanya pada Qabil, tapi sampai kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Kita tidak diperkenankan mengambil nyawa seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ya ampun. Berarti Nabi Syed mendapatkan tugas yang sangat berat. Dia harus berhadapan dengan kakaknya yang selama ini dirindukan, tapi juga dia harus menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menasihati saudaranya untuk bertobat dan menerima hukuman. Ya ampun, nggak kebayang teman-teman bagaimana rasanya. Amazing, wonderful. Ujian yang sangat berat teman-teman. Nah adik-adik, inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Walaupun terasa berat, tapi harus ditegakkan. Rasulullah mengatakan, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang hak, walaupun terasa pahit. Tidak enak sekali dengan perasaannya. Padahal itu kakaknya ya, adik-adik ya, yang selama ini dirindukan. Bahwa dia masih memiliki kakak. Tapi harus menerima kenyataan, kakaknya harus mendapatkan hukuman. Adik-adik, Nabi Syed alaihi salam menjalani perintah ini dengan keikhlasan. Dia mencari saudaranya yang bernama Qabil dan kemudian menyampaikan apa yang harus disampaikan dari ayah mereka bernama Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira apa yang terjadi dengan Nabi Syed dan juga Qabil, adik-adik? Dan apa juga yang kemudian terjadi dengan mereka berdua? Nanti kalian akan mengetahui jawabannya.
Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan dengan sahabat kita si Badar ya. Masih dalam kisah lahirnya Nabi Syed alaihi salam yang kemudian besar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayanda tercinta Nabi Adam untuk mendatangi keluarga daripada Qabil. Adik-adik, kisah ini pun berlanjut. Nah, Badar, ayo ceritain buat teman-teman yang ada di rumah. Kak Jamal ingin dibantu sama Badar. Kisah tentang Nabi Syed alaihi salam. Yuk, silakan. Baiklah, teman-teman. Inilah penggalan kisah yang sangat menegangkan. Bagaimana tidak, Nabi Syed alaihi salam mencari keberadaan saudaranya yang bernama Qabil. Dan tentu saja akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah. Saat itulah Syed memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam. Sementara Qabil begitu senang kedatangan adiknya yang bernama Syed. Ya ampun, ternyata engkau saudaraku. Ya ampun, ahlan wa sahlan, selamat datang. Aku ingin memelukmu, adikku. Ya ampun, engkau adalah adikku. Aku sangat menyayangimu, adikku. Teman-teman, tentu saja Nabi Syed sangat terharu. Dia pun memeluk saudaranya. Kakak, aku juga rindu dengan kakak. Selama ini aku hanya mendapatkan kabar berita dari ayah dan ibu tentang kakak. Tapi aku sekarang sudah bertemu dengan kakak. Akhirnya mereka pun berpelukan seperti ini. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau sudah lama tak berjumpa ya, apalagi baru mendengar bahwa ternyata memiliki kakak atau memiliki adik, rasanya pasti senang sekali. Tapi ada salah satu dari tugas yang harus dikerjakan. Nabi Syed memberikan perhatian besar kepada kakaknya tentang apa yang dilakukannya kepada kakaknya yang lain, yaitu Habil. Nabi Syed pun berkata, "Kakak, saatnya ada salam yang kedua dari ayah ibu kita. Engkau harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kau lakukan dengan saudaramu sendiri yang bernama Habil. Kenapa engkau tega membunuh Habil? Sampai dengan saat ini engkau tidak mau mendatangi ayah, tidak mau mendatangi ibu, tapi engkau lari malah menikah dengan saudaramu sendiri yang bernama Iklimah. Dari keturunanmu, wahai kakak, akhirnya melahirkan bukan anak-anak yang soleh, tapi anak-anak yang tidak memiliki akhlakul karimah. Bagaimana orang tua, maka seperti itulah anak-anak mereka. Engkau sudah melakukan sebuah dosa besar. Engkau harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Adik-adik mendengar ini, langsung saja Qabil naik pitam. "Kamu berani melawan aku, Syed? Berani kamu? Kalau kamu berani, ayo lawan aku. Aku akan buat kamu seperti kakakmu yang bernama Habil. Aku akan bunuh kamu." Akhirnya adik-adik, terjadilah sebuah perkelahian yang ternyata dimenangkan oleh saudaranya.
yang bernama Syed alaihi salam. Nabi Syed bisa menaklukkan saudaranya, yaitu Qabil. Dan Qabil pun mendapatkan hukuman. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Qabil akhirnya dipentangkan di tengah-tengah daratan, kemudian terkena sinar matahari untuk waktu yang sangat lama, tapi tidak dibunuh. Dibiarkan begitu saja di tengah-tengah lapangan. Tapi sinar matahari lah yang menghukum keberadaan daripada Qabil. Hingga akhirnya dikatakan Qabil mengalami kematian karena kepanasan, karena kehujanan, karena rasa lapar yang kemudian mendera kepada dirinya. Sementara Nabi Syed alaihi salam selepas itu kembali kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, adik-adik, inilah kemudian proses yang menghantarkan lahirnya generasi-generasi yang baik dan generasi-generasi yang buruk. Dari keturunan Qabil, adik-adik, yang tadi jaraknya adalah 100 tahun, ternyata melahirkan anak-anak keturunan yang tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan dari mereka justru membangkang, kafir, adik-adik. Nanti kita lihat bagaimana jasad daripada Qabil ternyata dijadikan sesembahan oleh anak cucunya. Hingga akhirnya nanti akan dilahirkannya seorang nabi yang lain yang bernama Nabi Idris alaihi salam. Nah, adik-adik, kisah itu insya Allah akan kita hadirkan di episode yang akan datang. Kak Jamal sedang asik-asiknya. Aku sedang menunggu apa yang kemudian terjadi dengan tubuh Qabil yang sudah mengalami kematian itu. Tapi harus selesai. Teman-teman, mudah-mudahan saja kita tidak mengikuti jejaknya Qabil ya. Tetap mengikuti jejak orang-orang soleh seperti Nabi Syed alaihi salam. Aku ingin menjadi anak yang soleh. Nah, adik-adik, siapapun insya Allah pasti bisa menjadi anak yang soleh, asalkan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, adik-adik, mudah-mudahan kisah tadi bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan ceritakan selanjutnya kisah tentang nabi-nabi yang lain. Akhirnya Kak Jamal pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Tetap menjadi anak-anak Indonesia yang ceria, soleh dan juga soleha. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.